Radio Aspal. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kamu. Apalagi kalau bukan Radio Aspal, teman perjalanan melepas lelah, di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita tentang cinta, keluarga, atau pengalaman menarik lainnya. Ayo, segera pasang headset kamu dan dengarkan cerita di episode ini. Selamat menikmati. Radio Aspal. Malam ini, teman perjalanan, kita bicara tentang seorang pria yang melawan takdirnya sendiri. Namaku Arya. Aku kuliah di salah satu PTN di kota Solo. Selama kuliah, fokusku hanya pada buku dan target lulus cepat. Aku ini tipe orang yang anti cinta. Bukan karena trauma, tapi karena aku tahu betapa sulitnya aku mengungkapkan perasaan. Aku lebih memilih memendam, menyimpan semuanya rapat-rapat, daripada harus ambil risiko. Tapi, pertahanan itu runtuh saat aku bertemu Risa. Risa bukan tipe yang heboh, tapi dia ceria. Kuliah di PTN Surabaya. Sebenarnya aku tidak mengenalnya langsung, tapi dikenalin temanku, yang juga teman dia. Sungguh, aku tidak punya perasaan apapun di awal, hingga lama-kelamaan, temanku yang seperti memaksaku untuk membuka hati untuk dia. Cobalah dulu, Ar, kata temanku. Risa ini beda loh. Desakan itu seperti tetesan air yang terus mengikis batuku demi menjaga mood pertemanan. Dan karena Risa memang berbeda, aku perlahan membuka sedikit celah. Aku belajar untuk tidak memendam. Aku terpaksa jatuh cinta. Akhirnya, aku memberanikan diri. Setelah proses berpikir yang lama dan berjuang melawan sifat alamiku, aku menyatakan perasaanku, dan Risa pun menerimaku. Kami resmi menjadi pasangan. Jujur awalnya, ini hanya coba-coba, tapi seiring berjalannya waktu, dan anehnya, justru saat kami harus menjalani LDR, aku di Solo, dia di Surabaya, perasaanku justru tumbuh semakin dalam dan serius. Jarak membuatku berjuang keras. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memendam. Aku rutin menelepon, aku belajar menjadi inisiatif. Perasaanku yang tadinya terpaksa, kini berubah menjadi ketergantungan dan keyakinan. Aku sudah merancang masa depan. Aku bahkan mulai menyisihkan uang untuk biaya perjalanan rutin. Batas-batasku sudah kuhancurkan demi Risa. Aku sudah memberikan semua tenaga untuk merubah diriku yang tadinya tertutup. Saat perasaanku berada di puncak keseriusan, tiba-tiba malam itu Risa menelponku. Bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk meminta putus. Alasannya klise, kita fokus kuliah dulu ya, Ar. Aku hanya bisa terdiam. Rasanya sakit. Seperti ditarik paksa kembali ke zona nyaman yang sudah kubenci. Tapi karena aku mencintainya, aku mencoba memahami, mencoba menerima kenyataan bahwa komitmen jangka panjang memang berat. Hari-hariku setelahnya, aku berusaha sekuat tenaga untuk tegar, untuk fokus kembali ke kuliahku. Namun, 2 minggu setelah itu, waktu sedang liburan semester, dunia terasa seperti berhenti berputar. Aku dapat info dari teman sekampusku yang berasal dari Surabaya. Dia mengirimiku pesan WA. Tadi aku lihat Risa di cafe Ar. Dia lagi sama cowok lain. Kayaknya mereka sudah pacaran lama. Ternyata selama ini aku dibohongi. Alasan dia mau fokus kuliah terasa seperti sampah. Dia minta putus karena sudah ada orang lain di sana. Malam ini, di jalanan yang basah ini, aku belajar satu hal.
Perjuangan terberat bukanlah melawan jarak, tapi melawan kebohongan. Dan pengkhianatan ini membuatku kembali pada diriku yang lama. Diriku yang kembali menutup hati. Teman-teman, jika kamu mau membuka hatimu, pastikan itu untuk seseorang yang memperjuangkanmu, bukan untuk seseorang yang hanya menjadikanmu tempat singgah sementara di antara jeda kesendiriannya. Bagaimana cerita episode kali ini? Apakah ada yang pernah mengalaminya juga? Atau kamu bisa mendapatkan pelajaran? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa share dan subscribe channel Radio Aspal ini, serta aktifkan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan cerita episode selanjutnya. Mari kita tinggalkan cerita Arya di belakang, dan kita akan bertemu lagi di rute selanjutnya. Sampai jumpa. Radio Aspal.